Malaysia sah memilih Perdana Menteri yang baru dan Anwar Ibrahim telah pun mengangkat sumpah dan dilantik atas perkenan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin, dan ini menjadikan Malaysia mendapat Perdana Menteri yang ke-10. Dan saya tidak menyangka guys bahawa Anwar Ibrahim ini rupanya amat popular di Indonesia. Apa sebabnya dan kenapa sosok Anwar Ibrahim ini menjadi pujaan ramai rakyat Indonesia? Jom kita semak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar kalian? Saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki, sentiasa diberikan kesehatan, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. Oke guys, hari ini saya tertarik dengan berbicara terkait dengan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, Saudara Anwar Ibrahim ya. Apabila saya konten 2 hari 3 hari lepas terkait dengan pemilihan Perdana Menteri Malaysia dan telah terpilihnya Anwar Ibrahim ini, komentar-komentar di bawah video saya itu rupanya saya tidak menyangka guys, ramai rakyat Indonesia yang sangat senang ya dengan sosok bernama Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 ini. Saya kurang pasti apa yang menyebabkan rakyat Indonesia begitu mengenali Anwar Ibrahim ini dan mengucapkan selamat tahniah kepada sosok Anwar Ibrahim setelah terpilihnya menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Jadi di dalam video ini sedikit terkait sosok Anwar Ibrahim ini, sejarah politiknya daripada awal sampailah dia dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Okey. Tanpa berbasa-basi guys, kita lihat daripada channel kompas.com ya. Kepada yang baru ketemu channel ini, boleh subscribe, tekan butang loncengnya sekali, like, share dan komen seperti biasa untuk support ke channel ini. Judulnya ialah Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia terpilih yang pernah dipenjara 2 kali. Itu dia guys. Okey, tanpa berbasa-basi, jom kita semak video ini. Dipersilakan menghadap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ke-10. Ini Perdana Menteri Malaysia ke-10 guys. Kompas.com. Sahabat Kompas.com, penantian 24 tahun Anwar Ibrahim akhirnya 24 tahun guys. Untuk pertama kalinya, pemimpin oposisi pemerintah Malaysia tersebut kini telah resmi menjadi Perdana Menteri. Dari total 219 kursi parlemen yang diperebutkan, Koalisi Pakatan Harapan yang mengusung Anwar Ibrahim mampu meraup suara 82. Sementara mantan Perdana Menteri sekaligus pemimpin Koalisi Perserikatan Nasional, Muhyiddin Yassin, harus menerima kekalahan meski suara yang didapatkan tak terpaut jauh, yakni 73. Kemudian, di posisi 3 ada mantan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dengan Koalisi Barisan Nasional yang hanya mampu meraup 30 suara. Bukan hanya itu, kemenangan Anwar Ibrahim ini pun bisa dibilang cukup dramatis. Sebab selama 24 tahun, berkali-kali Anwar Ibrahim hampir selangkah lagi menjadi orang nomor 1 di negeri jiran. Di Malaysia ni guys, dia pilihan raya ataupun pemilu, dia dibuat 5 tahun sekali ya, untuk memilih Perdana Menteri. Tetapi sekiranya dalam masa 5 tahun ini, keadaan politik ataupun kerusi yang dimenangi, angka yang dimenangi itu tidak melebihi 2/3, maka kestabilan politik itu tidak terjamin guys. Jadi dia harus berkongsi dengan parti lain yang ada memenangi kerusi ini untuk bergabung. Jadi sebab itu Malaysia di 5 tahun kebelakangan ini asyik berganti Perdana Menteri, 5 tahun sampai 3 Perdana Menteri guys. Jadi kestabilan itu tidak ada, pelabur tidak mau datang. Jadi kali ini selepas pemilihan ini, maka Anwar akan
5 tahun akan menjadi ketua pemerintah negara dalam pentadbiran untuk membawa Malaysia ini. Sekiranya tidak diganggu gugat lagi oleh lain-lain yang kita tidak ketahui, mungkin akan masuk untuk tidak senang dengan Anwar Ibrahim ini. Sebab dia ini adalah sosok yang sangat disenangi oleh rakyat Malaysia. Dan saya dikabarkan juga oleh rakyat Indonesia itu sendiri, guys. Sangat menghormati beliau ini. Oke? Meski begitu, kala itu langkahnya selalu terjegal. Anwar bahkan juga sempat mengatakan akan melepas ambisinya untuk menjadi Perdana Menteri jika gagal di pemilu tahun 2022 ini. Namun pada akhirnya, kini Anwar pun berhasil menjadi pemenang. Jika kita melihat ke belakang, perjalanan karir politik Anwar Ibrahim ini memang diwarnai sejumlah lika-liku sahabat Kompas.com. Pria yang kini berusia 75 tahun itu mengawali karir politiknya sebagai pemimpin Gerakan Pemuda Islam Malaysia atau ABIM. Pada tahun 1982, ia bergabung dengan Partai Berkuasa, Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO. Usai bergabung dengan UMNO, sosok Anwar pun mulai diperhitungkan di kancah politik nasional. Ia bahkan sempat menduduki jabatan yang cukup strategis, yakni wakil dari Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada tahun 1993. Oke, Anwar Ibrahim ini dia pernah menjadi pemangku Perdana Menteri semasa Tun Dr. Mahathir ini bercuti selama 2 bulan. Dia menjadi pemangku. Dan dia ini pernah di penjara juga ya. Jadi kita teruskan, guys. Tahun-tahun berada di atas angin, untuk pertama kalinya ketahanan Anwar diuji. Di penjara Dia dijegal dengan 2 tuduhan, yakni sodomi dan korupsi, yang pada akhirnya membuat Anwar dihukum penjara selama 6 tahun. 6 tahun. Akibatnya, pada tahun 1998, Anwar pun harus meninggalkan kursi wakil Perdana Menteri yang ia jabat sejak 1993. 6 tahun berlalu atau tepatnya tahun 2004. Pengadilan pun memutuskan untuk membebaskan Anwar Ibrahim. Namun begitu, sejumlah skandal yang sempat menimpanya dan berujung penjara itu seolah tak membuat Anwar meninggalkan panggung politik. Ia justru kembali ke dunia politik yang sempat menghancurkan namanya itu. Pelan tapi pasti, karir politik Anwar menanjak. Ia yang pernah dipecat oleh Mahathir Mohamad, kala itu menjelma sebagai penentang kebijakan Mahathir dengan menduduki pemimpin koalisi oposisi Malaysia, yakni Pakatan Rakyat. Di bawah kepemimpinan Anwar, kiprah koalisi oposisi tersebut langsung berkibar. Mereka memenangkan 2/3 kursi parlemen lewat pemilu 2008 yang akhirnya membuat koalisi tersebut semakin kuat di pemilu 2013. Namun lagi-lagi, masa kejayaan Anwar tak berlangsung lama lantaran pada tahun 2008 ia kembali tersandung kasus yang sama yang tak lain sodomi. Pada tahun 2012, untuk menggagalkan Anwar Ibrahim dari menjadi Perdana Menteri, maka fitnah macam-macam lah dibuat untuk memasukkan dia ke dalam penjara lagi. Jadi Pengadilan Tinggi di Malaysia banyak ujiannya, membebaskan Anwar dari dakwaan tersebut. Namun pada akhirnya rencana itu diurungkan. Anwar kembali mendekam di penjara lagi di kasus yang sama pada Februari 2015. 3 tahun berselang, atau tepatnya tahun 2018, menjadi momen yang cukup penting bagi Anwar. Pada tahun tersebut, Anwar akhirnya bebas dari penjara usai Mahathir Mohamad mengajukan gerasi untuk Anwar dari Raja Malaysia. Ini pengampunan dari Sultan. Mahathir Mohamad juga berjanji akan memberikan kursi Perdana Menteri kepada Anwar pada tahun 2020. Sikap Mahathir inilah yang pada akhirnya membuat hubungannya dengan Anwar melunak.
Momen tersebut juga menjadi titik balik hubungan Anwar dan Mahathir yang kembali harmonis. 2 tahun berselang atau tepatnya tahun 2020, keadaan politik Malaysia bisa dikatakan kurang stabil. Pertikaian Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional hingga dampak politik akibat pandemi COVID-19 akhirnya menyebabkan pengunduran diri Mahathir Mohamad dari kursi Perdana Menteri. Kursi Perdana Menteri yang kosong itu pun digantikan Muhyiddin Yassin dari Partai Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO. UMNO sendiri memang dikenal berseberangan dengan kubu Mahathir. Dia bukan UMNO nih, dia Perikatan Nasional ya. Partai Muhyiddin Yassin ini Perikatan Nasional Bersatu. UMNO itu lain lagi guys. UMNO lain lagi. Pada tahun 2021, Anwar pun kembali memberanikan diri untuk mencoba peruntungannya di pemilu dini Malaysia. Namun, lagi-lagi ia gagal. Tak mau menyerah begitu saja, ia kembali menjajal kontestasi pemilu tahun 2022. Sesuai harapannya, tahun 2022 akhirnya berpihak pada Anwar. Meski pemilu menunjukkan hasil suara yang tak jauh berbeda antara Anwar dan Muhyiddin, Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah akhirnya memilih Anwar sebagai Perdana Menteri yang baru. Itu tadi guys sedikit latar belakang Anwar Ibrahim, bagaimana dia di kancah politiknya sejak dari tahun 1982 sehingga kini 2022. Selepas 24 tahun barulah dia dapat menjawat jawatan Perdana Menteri ini. Dan dalam masa beberapa tahun itu dia pernah dipenjara 2 kali dan dia pernah menjadi timbalan Perdana Menteri dan hampir-hampir kepada Perdana Menteri, dan dia juga pernah memangku jawatan Perdana Menteri apabila Tun Mahathir bercuti. Jadi sebenarnya banyak liku-liku yang diharungi oleh Anwar Ibrahim, dan sosok tubuh Anwar Ibrahim ini yang uniknya dia tidak pernah mengalah walaupun bermacam-macam tomahan, fitnah dan macam-macam lagi guys. Kalau diceritakan lebih lanjut tidak mampu untuk diceritakan, bicarakan pada hari ini terkait dengan Anwar Ibrahim, sebab banyak yang dia telah bangunkan di Malaysia. Dia pernah menjadi Menteri Keuangan Malaysia dan pernah menjadi rekod Menteri Keuangan terbaik di Asia pada tahun 19 selepas lebih kurang 6 tahun memegang jawatan itu pada tahun lebih kurang 1993 gitu. Jadi yang saya kaget di sini guys ialah warga negara Indonesia ataupun rakyat Indonesia sangat mengenali sosok Anwar Ibrahim ini. Itu yang saya heran juga, bagaimana rakyat Indonesia dalam komentar-komentar saya pada mulanya. Saya punya konten video sebelum ini yang Bapak Jokowi memberi ucapan selamat atau tahniah kepada Anwar Ibrahim. Komentar-komentar itu menjurus kepada bagaimana mereka sangat mengenali sosok Anwar Ibrahim ini, sangat menghormati dan begitu populer di Indonesia. Wah, rupanya Anwar Ibrahim bukan saja populer di Malaysia ya, tetapi dia juga populer di Indonesia. Dan polisi yang dibawa oleh Anwar Ibrahim ini sangat dekat dengan Indonesia. Dia mementingkan menjalinkan persaudaraan yang erat, menjalinkan ekonomi yang baik, kemudian kebudayaan itu disusun dengan baik. Dan Anwar Ibrahim juga ingin supaya tenaga kerja Indonesia itu urusannya diperbaiki, dan itulah dia dikenali di Indonesia. Dia tidak suka mengklaim dengan Indonesia nih. Ini Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim merupakan sosok tubuh yang sangat menghormati negara luar. Sebab itu negara luar juga menghormati
Anwar Ibrahim. Moga-moga guys, saya mendoakan supaya Malaysia ini dan juga Indonesia akan lebih erat lagi selepas ini, dan juga Malaysia akan lebih maju ke hadapan dengan kestabilan politik yang ada di bawah kepimpinan Datuk Anwar Ibrahim, dan juga Indonesia juga di bawah Pak Jokowi. Semoga maju jaya. Begitu juga di Malaysia, semoga maju jaya, dan kedua-dua negara ini akan bekerja sama dengan lebih baik di masa-masa yang akan datang. InsyaAllah guys, akan datang kita cuba teliti lagi bagaimana saudara Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim ini begitu popular, bukan saja di Malaysia, di Indonesia, dan juga sebenarnya di seluruh dunia guys. Dia sebenarnya popular di seluruh dunia. Antara 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, Anwar Ibrahim dan juga Bapak Jokowi sebenarnya. Jadi title mereka ini sama ya guys. Oke guys, saya ingat itu saja. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri terkait perkara ini, bolehlah komentar yang positif di bawah. Saya mengalu-alukan komentar daripada kalian. Saya ingin juga melihat bagaimana kalian mengenali dan menghormati sosok tubuh Anwar Ibrahim ini. Oke, sampai di situ saja. Salam silaturahmi, salam persaudaraan. Assalamualaikum. Bye-bye.